Selamat pagi adik-adik, bersama Bu Iin kembali di channel yang sama, channel Iin Biologi. Yang mana pada hari ini kita akan membahas tentang pencernaan pada hewan ruminansia. Oke, sudah siap kan? Ibu harap adik-adik semua dalam keadaan sehat. Yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah yang pertama, definisi hewan ruminansia. Yang kedua, alat pencernaan pada ruminansia. Yang keempat, proses pencernaan hewan ruminansia. Dan di akhirnya nanti akan Ibu lengkapi dengan soal latihan. Oke, bersiap-siap. Hewan ruminansia adalah hewan pemakan tumbuhan yang mencerna makanannya dalam 2 langkah, yaitu yang pertama menelan bahan mentah, yang kedua bahan mentah tadi dikeluarkan kembali ke mulut dan untuk dikunyah dan ditelan kembali. Contoh hewan ruminansia adalah sapi, kerbau, kambing, domba, jerapah, bison, rusa, dan banyak lagi hewan-hewan lainnya. Hewan ruminansia ini sering disebut dengan hewan pemama biak. Ayo kita lanjutkan kembali ya, jangan sampai bosan supaya kamu bisa paham. Berdasarkan makanannya, hewan juga dibedakan atas beberapa bagian, yaitu yang pertama hewan herbivora, artinya hewan pemakan tumbuhan. Contohnya ini adalah semua yang termasuk kepada kelompok ruminansia. Yang kedua, karnivora, artinya hewan pemakan daging, contohnya singa, harimau, buaya, elang, komodo, dan banyak lagi yang lain. Yang ketiga, omnivora, artinya hewan pemakan tumbuhan dan daging. Contoh, ayam, kucing, kera, dan banyak lagi hewan-hewan yang lainnya. Nah, di sini perlu Ibu tekankan, jangan lagi menyebutkan omnivora itu sebagai hewan pemakan segala. Itu salah. Sebutkanlah sebagai hewan pemakan tumbuhan dan daging. Oke, paham ya? Alat pencernaan pada ruminansia. Yang pertama, rongga mulut. Di dalam rongga mulut ini terdapat gigi geraham, gigi seri, dan lidah. Yang kedua, kerongkongan. Kerongkongan ini merupakan saluran organ penghubung antara mulut dan lambung. Yang ketiga, lambung, di mana lambung terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Yang keempat, usus, yang terdiri atas usus halus dan usus besar. Yang terakhir, anus. Anus ini sebagai saluran pembuangan ampas dari dalam tubuh keluar tubuh. Lambung hewan ruminansia terdiri atas 4 bagian. Yang pertama, rumen atau sering disebut perut besar. Makanan dari kerongkongan akan masuk langsung ke rumen. Yang kedua, retikulum atau sering disebut perut jala. Makanan di retikulum akan diaduk dan dicampur dengan enzim sehingga rumput-rumput atau tumbuhan yang masuk yang dimakan tadi akan membentuk gumpalan kasar yang disebut
bolus. Ketiga, omasum atau sering disebut perut kitab-kitab. Dalam omasum, kelenjar enzim membantu menghaluskan makanan dengan bantuan enzim. Yang keempat, abomasum atau sering disebut perut masam. Dalam abomasum, makanan dicerna melalui bantuan enzim dan asam klorida. Nah, perhatikan gambar yang ada di video ibu ini ya, supaya bisa tahu yang mana lambung pada hewan ini. Bagaimana proses pencernaan ruminansia? Mari kita ikuti penjelasan berikut. Yang pertama, makanan dari mulut melewati kerongkongan masuk ke rumen dan terjadilah proses fermentasi dengan bantuan mikroba. Yang kedua, makanan tadi bergerak ke retikulum. Dalam retikulum, makanan kembali difermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan terjadilah gumpalan-gumpalan yang disebut dengan bolus tadi. Yang ketiga, bolus akan kembali ke mulut untuk dikunyah dan ditelan kembali menuju omasum. Yang keempat, makanan dari omasum akan bergerak menuju abomasum. Inilah lambung yang sebenarnya. Nah, di sini makanan akan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Yang kelima, setelah melewati proses pencernaan di abomasum, makanan akan bergerak menuju usus halus dan di usus halus ini terjadi proses penyerapan. Sisanya nanti yang disebut dengan ampasnya atau feses akan bergerak ke usus besar dan dibuang melalui anus sebagai akhir dari sistem pencernaan makanan. Nah, sekarang ibu buatkan rangkuman pencernaannya. Coba perhatikan alurnya mulai dari mulut sampai kepada usus. Perhatikan ya. Nah, berikut ibu tampilkan soal latihan untuk menguji apakah kamu benar-benar sudah paham atau belum. Ini harus dikerjakan ya. Baiklah, demikian penjelasan dari ibu. Semoga kamu dapat memahami dan bermanfaat bagi kamu. Kita bisa bertemu kembali di pelajaran yang lain. Oke, sampai jumpa.